apa. Pak saudara, adik-adik terutama yang peminat peserta atau pelamar CPNS, Mama IPA kesempatan kali ini mau bicara soal tips yang diminta untuk adik-adik pelajari. Nah, tips untuk seleksi SKD itu adik-adik kan so bisa tahu dan pasti tahu, karena apalagi yang so ikuti itu di situs resmi Kemenpan dan Panselnas, bahkan BKN juga ada. Jadi tinggal adik-adik buka website dan di sana ada artikel-artikel tentang tips mengikuti tes PNS. Tips itu dibedakan atas dua, yaitu tips mengikuti seleksi kompetensi dasar. Nah, ada yang bilang 9 tips yang adik-adik harus pelajari. Nah, itu adik-adik lihat saja. Di sana ada tips 1 sampai 9 itu apa, tips 1 sampai 7 itu apa. Nah, ketika lolos tes SKD, adik-adik juga harus ikuti tes seleksi kompetensi bidang, nah, atau SKB. Nah, di sana juga ada tips yang dianjurkan untuk adik-adik pelajari. Yang Mama IPA lihat di artikel itu, untuk tips SKB itu ada 5. Nah, 1, 2 sampai 5 itu adik-adik buka lagi dan lihat saja, pasti adik-adik sudah lebih tahu dari Mama IPA. Nah, tapi adik-adik saudara semua, Mama IPA juga punya tips untuk adik-adik di dalam seleksi tes CPNS ini. Namun sebelum Mama IPA mau kasih tahu ini tips Mama IPA, yang Mama IPA kasih nama 3 tips pengaman hasil tes SKD dan SKB. Sebelumnya Mama IPA minta dorang bantu untuk kembangkan channel YouTube Mama IPA ini dengan like, komen, subscribe, share, dan jangan lupa tinting. Mama IPA minum dulu ini ya, air goraka buatan Mama IPA. Boleh dapat di warung Dodo Om. Tadi ya. Das, manis, sedap. Tolong lanjut adik-adik, saudara semua. Mama IPA bilang, Mama IPA ada tips tadi. Nah, tips yang pertama yaitu 1, foto dokumentasi hasil tes baik SKD maupun SKB. Nah, yang kedua, hati-hati dengan teman pesaing di dalam seleksi bidang, karena lawan yang terberat adalah saingan adik-adik saudara di jabatan yang adik-adik pilih. Nah, dalam hal ini kan ada 3 ini. Nah, yang ketiga, tips yang ketiga yaitu hati-hati dengan tawaran-tawaran kelulusan. Nah, ini yang perlu Mama IPA sampaikan pada orang adik-adik. 3 tips aman jadi CPNS, yaitu 1, dokumentasi foto hasil tes SKD maupun SKB. Maksudnya supaya adik-adik punya bukti. Kemudian masih dalam proses tahapan berikut, yaitu pengumuman, pemberkasan, dan pembuatan SK CPNS. Itu adik-adik punya data yang adik-adik simpan, sehingga ya kemudian terjadi sesuatu yang di luar dugaan, adik-adik punya bukti, itu jelas. Kalau tidak sempat foto, minta saja print out dari hasil seleksi kepada panitia lokal yang ada. Tips yang kedua yaitu adik-adik berhadapan dengan saingan 2 orang. Jadi ada 3 di dalam setiap jabatan yang dilamar. Misalnya A, B, dan C. Ini perlu Mama IPA kasih ingat atau kasih tahu kepada adik-adik tips ini, karena berkaca dari pengalaman yang pernah terjadi bahwa si A waktu tes SKD dia nilai lebih tinggi dari B dan C,
Sehingga dengan sendirinya dia merasa dia pasti ikut tes SKB. Dan memang A, B, dan C ini ikut tes SKB. Saat tes SKB, si A, B, dan C mendapat nilai yang sama. Nah, dengan sendirinya si A merasa dia berhasil lolos, mengalahkan dua ini, B dan C. Dia sudah senang, Pak Saudara, dia merasa dia yang jadi lolos CPNS. Kemudian karena terlalu senang mungkin dia lalai, dia tidak mendokumentasi, tidak foto hasil tes, dan juga tidak minta hasil print out tes SKB. Tetapi dia masih sempat minta bantu si B untuk foto. Tetapi kata si B, nanti saja, tidak perlu foto, nanti saja kita lihat di pengumuman panitia nanti. Nah, si A dengan polos ya dia merasa iya, nanti kan ada juga pengumuman, sehingga tidak difoto, maka selesai. Dia tidak punya dokumentasi baik print out maupun foto. Nah, saat pengumuman secara manual dia lihat hasilnya, justru yang keluar sebagai lolos si B. Sehingga dia bertanya kepada panitia lokal, oh yang nilai lebih tinggi kan si A, kenapa yang lolos si B? Nah, tapi jawaban dari panitia lokal daerah bahwa panitia hanya menerima hasil dari Panselnas. Nah, ini jadi pertanyaan bagi si A. Loh, saya yang punya nilai lebih tinggi dari B dan C, kok ya lolos bisa si B? Nah, ini yang perlu adik-adik jadi pengalaman untuk ke depan. Yang Mama Ipa bilang dokumentasi itu penting. Tips yang ketiga yaitu hati-hati dengan orang yang menawarkan jasa kelolosan. Aduh, Pak Saudara, adik-adik, ini sistem CAT ini tidak ada yang bisa mengintervensi atau tidak ada yang bisa bilang dorang bisa kasih lolos. Baik dia yang bupati, wali kota, gubernur, ataupun mungkin yang datang-datang kemari kong dia mengaku dia tim sukses dari calon ini. Kalau calon ini jadi, ya Pak Saudara, adik-adik bisa lolos PNS. Aduh adik-adik, jangan yang begitu-begitu. Itu tidak berlaku lagi kalau saat ini. Dengan sistem CAT ini, adik-adik sendiri yang akan menentukan lolos tidaknya. Jadi pelajaran yang sudah dipelajari sebelum ataupun pengetahuan ketika di pendidikan kuliah, di saat menempuh pendidikan itu sesuai dengan bidang yang orang lamar, dong pelajari ilmu yang ditujukan di bidang yang dilamar itu, sehingga tidak ada yang bisa menawarkan itu, karena itu mustahil adik-adik saudara semua. Yang menentukan itu, Mama Ipa boleh bilang hampir 100% adik-adik sendiri yang menentukan lolos tidaknya adik-adik di dalam tes CPNS itu. Ini perlu Mama Ipa sampaikan 3 tips ini karena bisa saja dia terjadi. Ya, kita orang berharap tidak terjadi tips yang Mama Ipa sampaikan ini. Tetapi kalaupun orang adik-adik mau berhati-hati, mau antisipasi, ini penting supaya jangan sampai terjadi dengan seperti pada si A yang tadi. Pengalaman ini membuat Mama Ipa harus membagi Pak adik-adik Pak Saudara semua. Jadi itu ya adik-adik, ini perlu Mama Ipa berbagi dengan adik-adik karena Mama Ipa anak juga mau ikut nanti tes SKB ini. Jadi Mama Ipa juga bilang Pak Mama Ipa anak untuk ingat ini, dan juga Mama Ipa juga rasanya kalau cuma kasih ingat Mama Ipa anak sendiri juga kan rasanya bagaimana ya. Orang bilang ini perlu gitu, aku kasih tahu supaya adik-adik yang lain juga bersaudara dorang tahu. Mari berdoa dan bekerja supaya sukses di dalam tes CPNS. Begitu dulu adik-adik, sampai bertemu.